mimbar, naik mimbar. Ya, apa kata Nabi SAW? Tawassuha, maka lembaran-lembaran tadi itu ditutup. Kemudian bagaimana kondisi mereka saat itu? Wa yajlisuna wa yastami'una al-qaul. Para malaikat kalau sini pintunya berapa? 1, 2, 3. Ya, maka malaikat yang menjaga pintu masjid ini, ya, dia duduk bersama dengan jamaah wa yastami'una al-qaul, dan dia duduk mendengarkan khutbah Jumat. Karena apa? Sudah habis kebaikan. Maka dari hadis ini para ulama nanti beristimbat hukum. Apa yang didapatkan kalau khotib sudah diimbang? Yang didapatkan apa? Hanya sholat Jumatnya saja. Kebaikan Jumatnya tidak dapat. Itulah makna hadis Abu Hurairah. Idza takallama ahadukum fala takallama ahadukum. Jangan sekali-kali kalian berbicara ketika khotib sudah naik mimbar. Bagaimana konsekuensi? Ya, maka semua akan menjadi sia-sia. Nah itu ikhwan rahimani ta'ala, contoh-contoh praktik dalam ya salat. Ya, baik itu ibadah zikir, ibadah sholat, rumah tangga kita kerja. Ya, itu ikhwan adalah urusan dunia saja. Kalau kita gak sabar, gak akan berhasil, gak akan sukses. Kalau hari ini antum kita mendapatkan informasi berita ada tukang atau asoma, ya, bukan dagang asoma, bisa naik haji, ya, atau ada yang tukang apa sih, yang ngambil bersama bukan saya, ya, itu bisa naik haji, disebabkan kenapa? Dia kesabaran untuk apa? Menang. Maka itulah makna hadis tadi. Ya, kalau hari ini kita dapatkan informasi ada penghulu naik haji, ya, disebabkan apa? Karena sabarnya tadi. Di dalam apa? Memanage, menanggung hartanya, penghasilannya. Ya, nah itu makna hadis tadi. Wa ausah, lebih luas, ya, sifat sabar tersebut. Kenapa? Sabar itu hadir baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang itu namanya syukur. Dalam keadaan sempit itu namanya sabar. Saya ulangi lagi, ibadah sabar ini dalam keadaan sempit itu namanya sabar. Dalam keadaan lapang itu namanya syukur. Ingat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang udhiyah? Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki, falam yudhahi, maka dia tidak berkurban, ya, pada tahun itu. Bagaimana konsekuensinya? Fala yaqribanna musallana, jangan sekali-kali dekat ke tempat sholat kami. Hadis ini menjadi apa? Sebagian ulama ini mengatakan bahwa kurban, ya saya pinjam istilah ibu saja, ya, kurban itu supaya lebih mudah. Karena kalau ilmu fikih nggak ada istilah kurban. Nah, ilmu fikih itu ada ya udhiyah, ya, nusuk, nahar. Kalau aku cari dari literasi fikih tulis kurban itu nggak ada. Cuma ini saya pinjam aja istilah kita supaya lebih mudah. Maka Nabi katakan para siapa yang tidak berkurban hari itu, Allah berikan kelapangan rezeki. Ya, konsekuensinya apa? Jangan sekali-kali dekat tempat sholat kami. Sebagian ulama, ya, dari kalangan Malikiyah mengatakan wajibnya kurban berdasarkan apa? Hadis ini. Dan sebagian ulama atau sepakat ulama hukumnya sunnah. Dari mana? Hadis Ummu Salamah, "Idza dakhala al-ashhur min dzil-hijjah fala yamassa." Kata Imam Syafi'i, hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau kurban itu wajib, maka tidak ada penekanan di situ, tidak ada. Ya. Nah, di situ. Maka kita para ulama sepakat bahwa kurban itu adalah sunnah.
Nah, hadis yang ada bacakan dari Allah Ta'ala itu menunjukkan apa? Ketika orang dilapangkan rezekinya, bisa tak sabar dia. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Iddatus Sabir, sabarnya orang ketika dilapangkan rezeki, mau gak sedekah dia. Nah, dengan sedekah itu tanda dia bersyukur. Maka di antara sekian banyak hikmah kurban itu apa? Bapak dan kawan-kawan bersyukur kepada Allah. Maka diulang itu ritme namanya Idul Kurban itu setiap tahunnya. Untuk apa? Mengikis sifat kegigiran, kebahilan dari hati orang-orang yang kaya. Itu hikmahnya kurban itu. Kalau ada orang kaya, kemudian dia berkurban, berarti ada penyakit bakhil di situ. Berarti dia tidak mampu bersabar. Karena paling berat ya, kita sudah capek mendapatkan harta, kemudian kita tidak mau keluarkan itu. Agak berat. Ya, orang yang punya harta kalau gak punya sabar dia, ya, gak punya sabar atau hilang kesabarannya, maka dia tidak akan bisa bersedekah. Ya. Orang-orang yang sabarlah yang bisa sedekah. Orang yang tidak sabar tidak bisa sedekah. Nah, itu makna implementasi hadis tadi. Ya, dalam keadaan lapang dia ya bisa enggak sabar. Tampakkan sabar itu dengan cara bersyukur, memberi kepada orang lain. Ya. Ketika dia mendapatkan ujian, ya, dan bahasa kita musibah, bisa enggak dia sabar? Itu makna hadis tadi. Sebagaimana pernah kita baca dalam surah, ada yang bawa Al-Quran, ada ya silakan. Jadi mengulang aja. Nah, berarti mengulang ya. Silakan. Ada yang bawa baca terjemahan. Ujian kita ini adalah dua bentuknya. Ada ujian yang sifatnya khair. Khair itu namanya nikmat. Ya, maka nikmat itu ibadahnya bentuknya syukur. Ada ujian itu sifatnya apa? Buruk, sakit, lelah. Bahasa kita musibah, bisa gak sabar? Maka kata para ulama, Imam Ghazali rahimahullah, Ibnu Qudamah, ya, dan imam-imam lain dalam kitab beliau, ya, maka sebenarnya hidup kita ini hanya dua. Sebagaimana ya Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan Ibnu Qudamah dalam kitab Miftahul Darus Sa'adah, ya, hidup kita hanya dua. Kalau diuji, sabar. Kalau dapatkan kenikmatan, syukur, itu aja. Nah, kalau orang kita bisa ketika diuji sabar, ketika dapat kelonggaran rezeki kita syukur, selamat sudah. Kunci hidupnya itu aja. Ya. Kunci hidupnya itu aja. Kalau ada nikmat, bersyukur. Kalau nikmat tak bersyukur, atau hafal ayatnya. Surah 14 itu, ayat 9. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi asyadid. Itu konsekuensinya. Ya, diberikan kelonggaran rezeki kemudian dia tidak mau bersyukur, konsekuensinya dan azab. Maka itulah ya kehidupan manusia. Ada dua kuncinya tadi. Kalau diberikan ujian yang sifatnya melelahkan, ya capek, dia miskin terus, melarat terus dia, ya itu. Ya, maka dia harus sabar. Maka dia keluar dengan sabar. Ketika diberikan kelapangan rezeki, anaknya sehat, istrinya sehat, dia harus keluar dari nikmat ini. Ya, dengan apa? Bersyukur. Kalau tidak keluar dari nikmat tersebut dengan syukur, maka dia akan menderita. Ya. Nah itu. Nah, terus bagaimana pola kerjanya ini?
Ya, cara kerjanya. Nikmat itu kerjanya, ya kalau bahasa kita, ya dia melalikan, ya nikmat itu melalikan. Kemudian musibah itu apa? Ya akan menggerakkan kita. Maka ketika orang mendapatkan musibah, dia akan bisa memprogram